Jadi bagaimana sebenarnya biotermik itu berperan terhadap tubuh kita? Ya, saya buka di slide pertama. Ya, coba perhatikan slide ini. Jadi di slide ini adalah matahari. Matahari ini adalah sumber panas ya. Jadi kalau tubuh kita ya terkena sinar matahari ini, pasti tubuh kita menjadi panas ya. Berarti ada serapan panas yang diterima oleh tubuh ya dari peristiwa yang penyinaran yang diberikan oleh matahari. Kemudian di dalam tubuh kita itu, kalau seandainya kita berada di daerah kutub, ya pasti kita juga merasakan ada dingin. Ya. Dingin, ya dingin ini adalah bagaimana nuansa tubuh untuk merasakan keberadaan dingin ya yang dipengaruhi oleh suhu tertentu. Yang biasanya suhunya sangat dingin ya. Misal kita berada di daerah kutub ya. Maka peristiwa panas ya dan peristiwa dingin ini pada tubuh itu perlu ya dipertahankan ya sehingga tubuh itu walaupun dia dalam keadaan atau suasana dingin atau suasana panas tubuhnya tetap aman ya suhunya tetap stabil ya karena dia bisa mempertahankan keadaan tubuhnya. Peristiwa ini di dalam fisika dinamakan dengan peristiwa equilibrium ya mempertahankan keadaan tubuh ya kesetimbangan. Maka kalau tubuh, dengan apa dia mempertahankannya? Kalau berkenaan dengan suhu. Maka tubuh itu mempertahankan, yang pertama dia melalui hipotalamus. Ya. Hipotalamus ini pure adalah mainan dari persarafan. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan mungkin di awal-awal, bahwasanya sistem di dalam tubuh kita itu, salah satu sistem itu adalah sistem persarafan. Dan sistem persarafan ini adalah sistem sentral di dalam tubuh kita. Dia bersinergi dengan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh. Dia bersinergi dengan muskuloskeletal, dia bersinergi dengan sistem digestif sistem ya pencernaan, dan dia bersinergi dengan sistem pernafasan ya atau respirasi sistem. Artinya hipotalamus ini adalah bagian terpenting dari tubuh. Ketika tubuh merasakan suasana baik itu panas maupun dingin, maka yang bertindak untuk membuat ya suasananya stabil ya biar konstan suhunya itu adalah hipotalamus ya. Jadi yang pertama yang mempertahankan itu adalah hipotalamus. Yang kedua ya yang mempertahankan itu adalah asupan makanan ya. Maka seperti saat sekarang lah ya yang saum ya yang ikut saum sekarang pasti merasakan itu ya lapar ya. Tetapi apa yang bisa membuat ya rasa lapar itu pulih ya pasti adalah asupan makanan ya. Walaupun kalau saat puasa tentu kita nggak boleh makan ya. Tapi kalau saat biasa ketika tubuh merasakan lapar maka kita bisa mengatasinya dengan memakan asupan makanan atau memberikan asupan makanan. Selanjutnya adalah kelenjar keringat ya. Kelenjar keringat itu akan bekerja sesuai dengan bagaimana kondisi tubuh saat itu. Ketika dia mendapatkan barangkali sinar matahari yang terik, ya maka biasanya tubuh kita itu mengeluarkan kelenjar keringat. Ya, apalagi kalau saudara berada di kota Padang, itu ya, kota panas ya. Beda dengan Bukit Tinggi. Kalau Bukit Tinggi ini kan kotanya sejuk. Kita agak jarang ya mengeluarkan kelenjar keringat. Tapi kalau di Padang, kita itu akan banyak mengeluarkan kelenjar keringat karena memang kondisi tubuh. Maka ketika keluar kelenjar keringat itu menandakan bahwasanya tubuh itu mempertahankan kondisi konstannya, ya sehingga ketika kelenjar keringat itu keluar, maka tubuh senantiasa ya berada dalam keadaan yang konstan. Begitu juga dengan pembuluh darah, ya pembuluh darah itu bekerja di dalam pembuluh darah itu bekerja di dalam pembuluh darah itu sesuai dengan bagaimana kondisi tubuh saat itu. Kalau seandainya kondisi tubuh kita saat itu dalam keadaan panas, ya maka biasanya darah itu mengalir di pembuluh darah dengan kecepatan yang lebih cepat, ya. Berbeda kalau seandainya tubuh itu berada dalam kondisi yin, ya, dia akan bekerja lambat, ya. Bekerja lambat atau bekerja cepat itu adalah usaha tubuh untuk mempertahankan kekonstanan tubuh, ya. Nah, ini saya ingin bertanya ini berkenaan dengan pembuluh darah. Ya, saya barangkali juga sudah pernah sampaikan, banyak penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu dikarenakan adanya kelainan ya atau aliran darah di dalam pembuluh darah yang tidak normal atau tidak lancar. Kira-kira kalau menurut saudara ya,
Kalau misalnya saudara itu suka tubuhnya itu apa namanya detak jantungnya tidak normal, suka deg-degan, ya, itu menandakan apa pada tubuh kita? Coba ada yang mau menjawab pertanyaan saya ini? Misalnya detak jantung kita itu tidak normal, ya, suka deg-degan, ya, itu menandakan tubuh kita dalam kondisi apa sebenarnya? Bu, Anissa, 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 Anissa Jumatul Fatma, dengar suara saya, Anissa? Iya, Pak. Nah, kira-kira kalau detak apa suka deg-degan tubuh kita itu menandakan apa tubuh kita? Ayo, jawabnya nggak usah terlalu ilmiah ya, yang apa saja. Kalau menurut Anissa, kalau suka deg-degan tubuh kita itu apa yang terjadi Bisa dalam tubuh? karena berlari-lari, bisa juga deg-degan, kecapean, suka sama orang, shock, Oh, bisa oke. Ini jawaban Anissa banyak ini ya. Kita preteli satu-satu ya. Yang pertama kata Anissa tadi suka sama orang. Ini yang lebih menarik ini. Suka sama orang juga deg-degan. Ya, ya. Kalau berlari oke lah ya. Karena kita ngos-ngosan ya. Habisnya kita kelelahan ya. Bisa saja detak jantung kita berjalan lebih terpacu ya. Sehingga deg-degan. Nah, yang pertanyaannya, Anissa, kenapa Anissa memasukkan suka sama orang juga deg-degan? Coba. Ini menarik nih jawaban Anissa. Suka sama orang karena hormon deg-degan. kita, Pak. Ah, ya, bagus ya jawabannya. Nah, itu yang dinamakan dengan ya yang tadi hipotalamus tadi ya. Hormon meningkat ya dikarenakan mungkin suka sama orang ya ketika melihat orangnya deg-degan ya. Itu kan nggak apa namanya? Nggak disengaja itu, ya. Dia berjalan secara automatically ya karena memang darah itu mengalir di pembuluh darah kita itu menjadi lebih cepat ya. Karena ya melihat dia saja dari jauh kita sudah langsung gitu ya karena suka ya. Jadi suka itu juga adalah eh, kenapa kita deg-degan itu adalah cara tubuh kita untuk menjaga kesetimbangan ya. Padahal itu nggak ada hubungannya dengan apa ya, hanya mata melihat ya. Mata melihat kita suka sama orang, maka jantung berdetak lebih kencang ya sehingga jalur pembuluh darah kita itu menjadi lebih cepat ya. Makanya deg-degan. Jawabannya menarik dan tetapi benar ya, memang ada yang seperti itu. Apalagi kalau yang wanita ya. Tapi kalau yang laki-laki saya rasa jarang gitu ya. Oke ya, yang wanita memang seperti itu. Oke, kemudian otot rangka juga seperti itu. Otot rangka juga mengikuti kekonstanan tubuh ya. Semakin tua usia kita, maka nanti otot rangka ini juga memiliki ya kemampuan yang berbeda. Kalau dulu misalnya berdirinya tegak ya, kalau udah 80-an mungkin agak sedikit membungkuk seperti itu adalah apa namanya? Bagaimana tubuh itu mempertahankan kekonstanan ya. Sehingga nanti kalau orang muda itu ya, kalau misalnya disuruh kegiatan-kegiatan yang berat aman ya karena memang otot rangkanya masih aman tapi kalau orang tua disuruh hal yang sama tentu akan berbeda ya itu menandakan bahwasanya otot rangka juga ya berfungsi untuk mempertahankan kekosongan tubuh ya seperti itu. Oke, kalau berbicara tubuh ya maka tentu kita akan berbicara usia ya dan ketika kita membahas bioteknik tentu kita akan berbicara suhu. Ini adalah tabel usia dan suhu yang bersamaan ya, yang harus saudara hafal ini sebagai seorang bidan ya. Terutama nanti usia dari 3 sampai dengan 5 tahun. Ini biasanya saudara yang menangani ini ya, walaupun tugas saudara sebenarnya adalah partus ya, tetapi jangan salah ya, bidan itu multifungsi sama orang ya, bahkan orang pasca kecelakaan pun juga masih dirawat oleh bidan ya dilakukan penanganan oleh bidan maka artinya saudara perlu melihat bagaimana usia yang dihubungkan dengan suhu pasien ya kalau usianya 3 bulan maka suhu normalnya itu adalah 37,5 kalau 6 bulan masih 37,5 kalau 1 tahun dia meningkat 37,7 karena memang pada saat ini ya usia anak sedang sangat produktif ya sehingga dia peningkatan suhunya signifikan. Kemudian di 3 tahun kembali turun 37,2, di 5 tahun 37 derajat Celcius ya, 7 tahun 36,8, 9 tahun 36,7 artinya semakin dewasa
manusia, biasanya suhu normalnya itu semakin turun. Kalau seandainya dia sudah di umur lebih dari 70 tahun, maka suhunya itu adalah 36,0. Makanya nanti ya kalau seandainya punya orang tua ya tinggalnya di daerah yang dingin, itu udah sulit mandi pagi itu ya. Karena apa? Karena suhu tubuhnya saja itu sudah dingin. Tambah lagi dengan mandi, pasti akan lebih dingin suhu tubuhnya seperti itu ya. Maka itulah efek ya untuk orang tua kenapa dia sulit untuk mandi pagi ya. Ini karena dasarnya ini. Jadi catatan saudara mungkin 3 sampai 5 ya. Itu kebanyakan yang menjadi pasien saudara nanti. Jadi kalau seandainya pasien saudara berada di suhu out of range di sini, misalnya di atas ini atau di bawah ini, maka suhunya up normal ya. Suhunya tidak normal ya. Seperti itu. Oke, kita lihat termometer badan. Jadi salah satu alat untuk mengukur suhu itu di dalam tubuh manusia itu adalah termometer. Termometer yang kita gunakan adalah termometer klinis namanya, atau biasa kita kenal dengan termometer badan. Dan setiap posisi yang kita ukur menggunakan termometer ini bervariasi, ya. Setiap lokasi tubuh itu memiliki suhu berbeda. Jadi tubuh kita itu memiliki suhu tubuh yang berbeda, ya. Maka ini hasil riset mengatakan bahwasanya suhu direktal itu di anus 0,3 sampai 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu oral. Ya, suhu di mulut. Ya, oral itu mulut, ya, rektal itu anus, ya. Kemudian suhu di aksilar itu di ketiak itu 0,3 sampai 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Pertanyaannya, suhu di mana yang paling rendah? Coba. D3. D3, kalau ada pernyataan seperti ini, ya, suhu di manakah suhu paling rendah? D3. Ayo, D3 Nayang. Halo D3, D3 masih ada kan? D3. Oke, nggak ada ya. Khairan Nisa. Khairan Nisa. Ini suhu di rektal 0,3 sampai 0,6 kali lebih tinggi daripada suhu di oral. Kemudian suhu di aksilar 0,3 sampai 0,6 kali lebih rendah daripada suhu di oral. Pertanyaannya suhu di manakah yang paling rendah? Khairan? Suhu aksilar, Pak. Suhu aksilar. Ya, benar jawabannya ya. Jadi suhu terendah itu adalah suhu di aksilar ya. Yang kedua di oral dan yang paling tinggi suhunya adalah di rektal. Sekarang pertanyaannya, kalau bidan melakukan pengecekan suhu di mana biasanya? Khairan, Aksilar. di aksilar. Padahal suhu di sana adalah suhu paling rendah. Ya, tahu nggak kenapa itu? Kenapa dokter atau bidan atau perawat melakukan pengecekan suhu itu di aksilar? Tahu nggak alasannya apa? Padahal suhu di sana adalah suhu paling rendah. Khairan, ayo, eh, ayo, apa jawabannya? Ini mempelajari fisiologi tubuh katanya. Ya, kenapa? Padahal suhu di sana suhu paling rendah. Siapa yang bisa jawab? Ada nggak? Ditri bisa jawab nggak? Ditri? Ditri Naya? Halo, Ditri? Ditri kayaknya susah untuk ini ya, susah untuk bersuara ya. Khairan? Jaringan, Pak. Oh, jaringan. Khairan bisa nggak? Bisa jawab nggak, Khairan? Khairan? Khairan bisa Izin nggak jawab? menjawab, Pak. Ya, silakan. Emeta. Ya, silakan. Mungkin Kenapa? karena itu yang paling akurat, Pak. Yang paling akurat di aksilar, di ketiak. Aksilar itu ketiak ya. Yang akurat di Iya, ketiak. Pak. Ya, kenapa? Ya, kenapa di ketiak itu yang paling akurat? Tanyanya kan itu ya. Padahal kan suhu yang lebih tinggi itu kan ada di anus atau di rektal. Nomor dua itu ada di oral. Tetapi kenapa perawat, bidan, dokter itu melaksanakan pengukuran pasien di ketiak? Kenapa? Akurat, yang paling akurat. Jadi tentu harus tahu kenapa dia akurat di sana. Kenapa dia akurat di sana? Kemarin rasanya saya pernah juga jawab ini di traksi.
Saya pernah jawab ini di traksi. Pengukuran apa? Pengukuran eh, termometer pasien itu posisinya bagaimana? Apakah posisi pasien dalam keadaan duduk atau berbaring? Tidak berbaring. Ah, Berbaring. yang terbaik itu adalah berbaring. Pertanyaannya, kenapa dia di aksilar? Ayo, Karena lebih mudah. ya lebih mudah ya, benar. Lebih mudah satu, itu saya terima. Lebih mudah, gampang ya. Yang kedua apa? Yang paling sesuai dengan fisiologi suhu tubuh. Ayo, apa? Ayo, kerja jantung itu di mana? Dekat ke aksilar atau dekat ke oral? Aksilar, Pak. Atau dekat ke anus? Ya Pak. ke aksilar ya, karena posisi aksilar itu kalau apalagi posisi pasiennya berbaring, itu jantung ya posisinya dekat dengan ketiak pasien ya. Sehingga kalau seandainya suhunya diambil di sana tentu lebih akurat ya. Seperti jawaban teman saudara tadi ya, karena lebih akurat memang di aksilar ya. Jadi kenapa dia diambil di aksilar? Karena memang posisi aksilar itu dekat dengan jantung dan seluruh ya anatomi tubuh yang sesuai dengan pergerakan tubuh ya, itu lebih dekat ke jantung. Nah itu jawabannya. Sekarang kenapa nggak di oral? Coba di oral ya. Kalau di oral dicek suhu pasien nanti ya kalau pasiennya melakukan PHBS dengan baik, ya perilaku hidup bersih sehatnya baik, ya ternyata pasiennya tidak gosok gigi ya. Kalau di rektal juga seperti itu, ada di anus juga seperti itu, kan sulit ya. Walaupun ingat ya, perbedaan antara termometer laboratorium dengan termometer klinik ini, termometer klinik ini dibaca nanti di luar sistem ya. Jadi ketika misalnya dia ditaruh di aksilar, di ketiak, nanti dia dikeluarkan setelah sekian menit. Ya, dia dibaca di luar sistem. Artinya kalau kita dia keluarkan, itu artinya dibaca di luar sistem. Beda dengan termometer laboratorium. Kalau termometer laboratorium, saudara angkat saja itu maka suhunya berubah, ya, karena dia dibaca di dalam sistem, ya. Nah itu perbedaannya. Nanti kita lihat ya apa-apa saja perbedaan antara termometer klinik dengan termometer laboratorium ya. Oke. Jadi itu ya jawabannya kenapa kita melakukan pengukuran suhu itu di aksilar, bukan di oral, apalagi di anus ya atau di rektal. Oke, saya lanjut ya. Ini suhu ya, suhu dan panas ya. Suhu dan panas itu adalah konsep suhu itu adalah temperatur. Dia berakar dari ide kualitatif. Kualitatif itu adalah tulisan atau huruf ya, non angka, panas atau dingin. Dia berdasarkan indera sentuhan. Jadi panca indera yang berkenaan di sini adalah indera sentuhan. Maka benda panas nanti ya, benda panas itu dia nanti akan bersuhu lebih tinggi ya. Sementara benda dingin itu nanti dia akan bersuhu lebih rendah. Kemudian, banyak sifat benda yang dapat diukur. Dia tergantung pada suhu, ya, kemudian panjang logam, tekanan uap dalam boiler, ya, kemampuan apa namanya, kemampuan kawat mengalirkan arus listrik, ya, atau warna benda panas yang berpendar, semua itu tergantung pada suhu, ya. Semua yang saya sampaikan tadi itu bergantung kepada suhu, ya. Maka kita mengenal di dalam fisika itu atau dalam fisika kesehatan itu ada termometer yang biasa kita gunakan. Di antaranya adalah termometer Celsius, kemudian ada termometer Fahrenheit, ya, kemudian ada termometer Reaumur satu lagi, ya. Dan juga ada termometer termometer Kelvin ya yang digunakan secara internasional di dunia, ya. Kita menggunakan Kelvin. Jadi kalau kita lihat ya di masing-masing termometer itu dia memiliki ada titik nol bawah ya, juga ada titik atas ya. Titik nol bawah untuk Kelvin itu adalah 273, titik teratasnya itu adalah 373. Jadi ini menandakan ya, berapa absolutnya dan berapa nilai tertingginya pada suhu. Itu pada Kelvin. Kalau pada Celsius, yang terendahnya adalah 0 derajat Celcius, ya, yang tertingginya itu adalah 100 derajat Celcius. Pada Fahrenheit, ya, yang terendahnya itu adalah 32 derajat Fahrenheit, yang tertingginya itu adalah 212 derajat Fahrenheit. Nah, ini ketika air membeku dan ini ketika air mendidih, ya. Satu lagi yang penting mungkin barangkali saudara catat, ya, ada Reaumur. Ya, Reaumur itu air membekunya itu adalah 0 derajat Celcius dan air mendidihnya itu adalah pada 80 derajat Reaumur ya. Nah, itu satu lagi. Oke. Oke.
Maka ketika kita menggunakan satu termometer dan yang kita bandingkan dengan termometer lain ya, di SMA barangkali juga sudah pernah uh, menggunakan ini ya. Ada konversi antara termometer Fahrenheit ke Celsius ya, atau Celsius ke Fahrenheit. Rumusnya ini ya, Celsius ke Fahrenheit itu TF-nya adalah 9/5 kali T derajat Celsius tambah 32. Mungkin catat, kita coba berlatih sebentar ini. Kemudian dari Fahrenheit ke Celsius, T derajat Celsiusnya adalah 5/9 kali T derajat Fahrenheit dikurang 32. Kemudian dari Celsius ke Kelvin itu adalah T Kelvinnya adalah T derajat Celsius tambah 273. Nggak usah pakai 15 ya, 273 aja biar gampang. Kemudian T derajat Reaumur ke Celsius itu adalah T derajat Reaumurnya adalah 4/5 kali T derajat Celsius ya. Mungkin catat juga satu lagi. Ya, kalau seandainya kita sudah mengetahui ya perumusan bagaimana mengkonversi satu termometer ke termometer lainnya itu, maka kita bisa menyelesaikan ya kalau seandainya ada pertanyaan ya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya. Saya ingin saudara mengerjakan ini ya sebentar. Coba buka catatannya. Nih, pada saat Anda mengukur suhu bayi aksilar ya. Bayi aksilar berarti pemeriksaannya di ketiak ya. Ditemukan hasil 37 derajat Celcius. Ya, jadi T derajat Celciusnya adalah 37. Berapakah suhu tersebut jika diukur dengan skala Fahrenheit ya? Jadi berarti ini adalah hubungan antara Fahrenheit dengan Celsius. Yang ditanya sekarang berapa T derajat Fahrenheit ya? Maka 9/5 kali T derajat Celsius tambah 32. Coba, ini berapa ini? Ya, coba dicatat dulu soalnya, kemudian selesaikan langsung. Nomor 1, Emiliana. Email ya, yang menyelesaikan. Coba sampai dapat berapa T derajat Fahrenheit ya, menggunakan rumus yang tadi. Silakan, email. Hasilnya 98,6 98,6 derajat Celcius, Pak. Hasilnya 98,6 derajat 96,6. Fahrenheit ya, mantap ya. Oke, kita lanjut dengan soal kedua. Ya, itu benar ya. Yang lain saya anggap juga sudah bisa ya. Karena saya lihat ada yang mau bertanya? Ada masalah di soal pertama? Tidak. Celsius. Oke, coba yang kedua ya. Kalau begitu coba yang kedua. Berapa dalam Kelvin? Ya, siapa yang sudah selesai yang kedua? Silakan. Sembilan 93,4, Pak. Ayo, yang lain. Coba. Yang dipakai rumus yang mana? Ya, yang dipakai yang mana? Yang satu atau yang dua? Hati-hati ya. Yang dalam kurung selesaikan dulu, baru dikali. Yang dua, nak, Pak. Kok tanya pula apa? Nanya. Ayo, saya bertanya. Yang dipakai rumus pertama atau rumus kedua? Ayo. Rumus kedua, apa, Pak? Rumus kedua, Pak. Oke, tapi hati-hati ya. Yang dalam kurung selesaikan dulu. Ya, TF kurang 32 berarti ya apa namanya? Isinya 93,33, Pak. Yang lain? 3,4. Iya. 93,33, Pak. 93,3, Pak. 93,3, Pak.
93,3, 93,33, 3,3. 93,4. Oh, banyak ya. Coba yang sama aja. Jadi agar seragam, kita bikin satu angka aja ya belakang koma ya. Jadi kalau ada 33 langsung digenapkan. 93,3 ya. Kalau 93-nya koma berapa? Coba. Yang kalau hasil semuanya berapa? 93, Khairan? 93,4 Pak. Mana ada 33, ada 34 ini ya. 93,4. 93,4. Berarti ada 93,33, 93, Pak. 93,3, 93,4. Ya. Jadi 93 aja lah ya kalau seperti itu ya. Jadi kita ambil aja karena dia juga belum mencapai 5, berarti nilainya adalah 93 ya. 93 derajat Celcius ya. Kemudian Kelvinnya berapa? Kelvinnya berapa? Kalau 93 derajat Celcius. 3,666. Tambah 273 aja ya. Tambah 273 aja. Jangan koma tiganya dipakai. Biar kita menggenapkan saja. Berapa? 366 Kelvin. 366 Kelvin ya. Yang lain sama? Yang lain sama ya, karena hanya menjumlahkan itu. Ya. Oke. Kalau sudah ya saya anggap itu paham ya. Saya anggap itu paham. Sekarang kita langsung ke topik selanjutnya, itu adalah heat transfer ya. Heat transfer itu adalah transfer panas ya. Transfer panas ini adalah yang sangat sering terjadi pada tubuh makhluk hidup ya. Tidak hanya manusia sebenarnya ya. Makhluk hidup yang lain juga terjadi transfer panas ini. Maka transfer panas ini adalah itu dikarenakan manusia itu menghasilkan kalor atau panas ya. Ketika manusia itu menghasilkan kalor atau panas, maka tentu di dalam tubuh itu terjadi hasil metabolisme tubuh ya. Hasil metabolisme tubuh inilah sebenarnya yang menghasilkan panas ya. Maka ketika dia menghasilkan panas, maka di dalam tubuh itu terjadi proses perpindahan panas. Proses perpindahan panas ini setidak-tidaknya terjadi atas dua cara ya. Yang pertama adalah terjadinya pendinginan ektotermik atau yang kita kenal dengan ektotermik cooling ya. Yang kedua adalah pemanasan ektotermik ya, atau yang kita kenal dengan ektotermik heating. Yang di atas pendinginan, yang kedua adalah pemanasan. Yang di atas cooling, yang di bawahnya adalah heating ya. Kedua proses yang terjadi di dalam tubuh manusia ini, dia mengikuti 4 mekanisme transfer panas yang ada secara umum ya. Jadi yang terjadi dalam tubuh juga terjadi sebenarnya pada makhluk hidup lain ya, tetapi karena kita yang mengkaji di sini adalah biotermik ya, maka kita hanya melihat panas yang terjadi pada tubuh manusia saja. Maka proses yang dua tadi ya, cooling dan heating ini, dia mengikuti 4 mekanisme transfer panas. Apa saja itu? Yang pertama adalah konduksi. Yang kedua itu adalah konveksi. Yang ketiga itu adalah radiasi. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah evaporasi. Keempat sistem ini selalu ada ketika tubuh menghasilkan panas ya dalam sistem baik itu ectothermic cooling maupun ectothermic heating. Ya. Kita lihat ya bagaimana definisi masing-masingnya. Yang pertama konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan panas dengan sentuhan langsung antar permukaan. Ya. Artinya kalau konduksi ini terjadi kontak langsung antara individu, katakanlah misalnya manusia dengan sesuatu. Sesuatunya itu apa? Bisa saja mungkin lantai, bisa saja nanti tempat duduk, ya. Bisa saja nanti tikar berbaring, ya, dan lain sebagainya. Yang jelas ada sentuhan langsung antar permukaan. Ketika terjadi sentuhan langsung antar permukaan itu, maka nanti akan terjadi konduksi di sana. Konduksi ini menghasilkan dua hal. Ya, yang pertama dikenal dengan konduksi pendinginan. Ya, contoh, ada kompres es. Ya, sehingga nanti panas tubuh berpindah ke es melalui sentuhan langsung. Kompres es. Jadi kalau seandainya dilakukan terjadi misalnya pasien atau saudara-saudaranya panas gitu, dikasih kompres es. Maka terjadi perpindahan panas dari tubuh manusia ke kasanya misalnya. Ya walaupun sekarang nggak boleh ya, kita memberikan kompres es itu. Ya, itu dinamakan terjadi teknik
perpindahan secara langsung dari mana? Dari dari tubuh ke kasa. Sehingga biasanya kasa itu menjadi panas gitu ya. Sehingga tubuh orang yang menderita panas ya semakin lama panasnya semakin berkurang. Walaupun sekarang teknik itu tidak boleh. Ya karena ingat ya, di dalam tubuh itu adalah istilah threshold ya. Ketika panas tubuh tinggi itu nggak boleh langsung diturunkan secara otomatis ya. Kalau dia menggunakan teknik konduksi pendinginan, itu nanti terjadi penurunan secara otomatis ya, sehingga menjadi gagal kesembuhan, bahkan bisa menyebabkan penyakit baru muncul ya. Contohnya ya adanya penyakit step ya, kalau kita lihat di masyarakat. Kenapa? Ketika dia panas tinggi, diberikan kompres es ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, itu adalah konduksi pemanasan. Ya. Contoh, bayi prematur hipotermi mendapat pemanasan dari tubuh ibu dengan metode kangguru. Ya, itu adalah salah satu teknik ya untuk menurunkan panas tubuh bayi. Ya, ini yang terbaik ini sebenarnya. Barangkali ini bisa juga saudara sampaikan nanti ketika pasien saudara datang ke BPM yang saudara punyai nanti. Ya. Teknik kangguru ini adalah teknik paling efektif ya untuk menurunkan suhu tubuh anak ya, bayi ya, anak dan sebagainya. Itu paling cepat menggunakan metode kangguru. Karena apa? Terjadi kontak langsung antara tubuh ibu dengan tubuh bayi ya. Sehingga tubuh ibu yang dalam keadaan fit, sehat walafiat bisa mentransfer panas dari tubuh bayi ya dengan cara konduksi. Ada sentuhan langsung antara kulit dengan kulit ya, seperti itu. Nah, itu dinamakan dengan peristiwa yang pertama yang kita kenal di dalam ectothermic cooling dan ectothermic heating itu adalah konduksi. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Selanjutnya, kita mengenal ya metode kedua itu adalah konveksi. Ya. Konveksi itu adalah perpindahan panas karena aliran dalam zat. Ya, misalnya udara atau air mengalir. Ya. Dia berarti panas yang dipindahkan berdasarkan gerakan fluida. Ya, atau zat yang bisa mengalir. Nah, itu dinamakan dengan konveksi. Jadi konveksi ini ada catatan, ya, ada zat antara, ya. Apa zat antaranya? Kalau di sini diartikan ini adalah fluida atau zat yang bisa mengalir, katakanlah air, seperti itu. Maka dalam konsep ini, konveksi ini kita juga bisa membagi konveksi itu menjadi dua. Ada konveksi pendinginan, di mana terjadi kehilangan panas tubuh karena berada di dekat kipas. Coba kalau kita berada di dekat kipas, maka tubuh kita yang panas itu lama-kelamaan menjadi adem karena terjadi transfer energi panas ya dari tubuh kita ya yang dikarenakan adanya angin dari kipas angin. Ya, zat antaranya apa? Angin. Ya. Yang bergerak itu kan kipas angin ya. Kipas angin itu menghasilkan angin. Angin itulah yang membuat tubuh kita semakin lama semakin adem terjadi. Sehingga apa? Panas tubuh berpindah dari tubuh ke lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada konveksi pemanasan. Ya, di konveksi pemanasan itu contohnya adalah masuk ke dalam air panas yang mengalir. Tubuh kita awalnya dingin ini, kemudian kita masuk ke dalam air yang mengalir, maka lama kelamaan tubuh kita juga menjadi panas. Ya, itu artinya terjadi konveksi perpindahan panas dari air yang mengalir yang panas tadi ke tubuh kita karena kita masuk ke dalam air yang panas. Ya, contohnya kalau di Sumatera Barat banyak pemandian Ayange. Ya, itu adalah satu contoh ya peristiwa perpindahan secara konveksi. Paham ya? Dan ini juga sekarang dilakukan untuk pengobatan-pengobatan alternatif ya. Ya, bisa dilakukan untuk pengobatan-pengobatan alternatif yang menggunakan aliran air panas ini ya. Nah, itu dinamakan metode konveksi. Yang terakhir sebenarnya adalah radiasi ya. Radiasi ini adalah perpindahan panas dengan cara dipancarkan langsung ke benda lain tanpa sentuhan. Nah, ini berarti dia berdasarkan gelombang elektromagnetik. Jadi radiasi itu berdasarkan gelombang elektromagnetik. Di mana nanti tubuh mendapatkan panas dari pancaran panas yang lebih tinggi dan memancarkan panas secara radiasi ke setiap objek yang mempunyai suhu lebih tinggi dari manusia. Contoh yang nyata ini ketika kita berada di terik matahari, ya. Ya, lama-kelamaan tubuh kita itu mendapatkan sinar panas ya dari sinar matahari. Ya, contohnya di sini dibikinkan. Ada juga dua di dalamnya, ada radiasi pendinginan
dan juga ada radiasi pemanasan. Di radiasi pendinginan artinya ada panas tubuh terpancar ke benda lain yang lebih dingin. Kalau radiasi pemanasan, panas matahari terpancar ke tubuh kita. Ya, itu dinamakan dengan radiasi pemanasan. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya adalah aplikasi dari apa namanya evaporasi itu ya, itu karena adanya radiasi. Ketika tubuh kita mendapatkan sinar matahari yang sangat banyak dari matahari, maka agar tubuh kita itu berhasil mempertahankan kekonstanan tubuhnya yang kita kenal dengan hemostatis tadi, maka haruslah tubuh itu mengeluarkan kelenjar keringat. Jadi evaporasi itu sebenarnya adalah keluarnya kelenjar keringat ya ketika tubuh mendapatkan radiasi yang sangat banyak. Ya, maka dia mengeluarkan kelenjar keringat. Radiasi apa yang dimaksud di sini itu adalah radiasi sinar matahari. Sampai di sini ya, saya terakhir ya di pertemuan ini saya lihatkan gambar ini. Ya, coba kita perhatikan gambar ini. Tubuh ini ada bayi, ya. Ini adalah kesimpulan dari heat transfer atau perpindahan panas. Ya. Coba perhatikan. Tubuh bayi ini duduk di lantai. Ketika dia duduk di lantai, maka secara tidak langsung terjadi peristiwa konduksi di sini. Sehingga kulit kakinya ya atau kulit tubuhnya mendapatkan perpindahan panas ya dari tubuh ke lantai. Terjadi kontak langsung antara kaki bayi, kaki anak dengan lantai. Maka peristiwa konduksi terjadi di sini. Kalau seandainya di awal ya tubuhnya sangat panas sekali, ketika dia duduk di lantai itu biasanya perlahan-lahan, perlahan ya, bukan langsung ya, perlahan-lahan suhu tubuh bayi ini akan kembali normal ya. Tetapi ketika dia duduk di lantai, ternyata dia duduk di luar rumah ya. Sehingga dia mendapatkan sinar matahari langsung dari matahari. Ketika dia mendapatkan sinar matahari, tentu terjadi peningkatan suhu tubuh ya, suhu tubuh. Maka ketika melihat keadaan anaknya seperti ini, biasanya ibu mengeluarkan kipas angin nih. Ketika dikeluarkan kipas angin dihidupkan, maka terjadi peristiwa konveksi di sini. Ya, terjadi perpindahan panas dari tubuh ibu ini, tubuh anak ini ke lingkungan dikarenakan ada udara yang mengalir di sini ya dari kipas angin. Sehingga gambar ini sebenarnya ya melukiskan ya bagaimana fenomena yang terjadi pada heat transfer. Dan kita lihat juga di sini anaknya berkeringat ya. Berkeringat ini menandakan ya adanya peristiwa evaporasi, keluarnya kelenjar keringat ya karena tubuh mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, bertanya. Paham? Paham ya? Oke, kalau paham, saya stop share ini ya. Saya lanjut ke topik terakhir ya di pertemuan kita hari ini. Sebentar, saya. Oh, iya, sorry. Ya, di topik terakhir saya ingin memperlihatkan ya seperti apa sih ya termometer itu saudara gunakan ketika. Oke, ini terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, kita masuk ke topik terakhir hari ini. Itu termometer ya, termometer. Ya. Termometer ini dasarnya ya seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, dia suhu ya. Suhu itu pasti identik dengan temperatur. Apa itu temperatur? Temperatur itu pada termometer ini adalah kondisi sistem dalam keadaan kesetimbangan termal ya, yang tadi kita kenal dengan hemostatis ya.
Kemudian suhu itu adalah besaran kuantitatif ya karena berupa angka atau bilangan. Contohnya 35 derajat Celcius ya dan lain sebagainya. Kemudian panas, hangat, sejuk dan dingin adalah kualitatif ya karena tidak berupa angka atau bilangan. Alat ukurnya seperti yang kita sampaikan termometer ya. Tetapi yang penting saudara ingat termometer itu ada dua yang kita gunakan di dunia ini. Yang pertama kita kenal dengan termometer klinik ya atau ada juga yang mengatakan ini adalah termometer tubuh ya boleh ya karena memang digunakan pada tubuh. Bentuknya seperti ini, ada yang digital, kemudian ada juga yang manual. Ya, jadi saudara harus kenal ini. Ini manual, ini digital. Kalau saya lebih anjurkan saudara itu malah menggunakan yang manual ini, karena lebih akurat sebenarnya, ya ketimbang yang digital. Tetapi banyak rumah sakit sekarang sudah menggunakan semuanya digital, ya. Tapi kalau kita telaah ya lebih lanjut, ya itu lebih eh, presisi dan akurasi itu adalah yang manual ini. Ya, kalau ini dia menggunakan air raksa, ya, atau alkohol. Dan apa kelebihan lain? Ya, di sini dia menggunakan leher angsa, sehingga nanti ketika saudara lakukan pengecekan pada aksilar, pada ketiak pasien, nanti setelah beberapa menit diangkat, itu angkanya itu ya, suhunya itu tidak turun, ya, seperti ini. Ini termometer laboratorium ini. Termometer laboratorium itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ukur di sistem dia ada nilainya, tetapi kita angkat keluar sistem dia kembali ke suhu lingkungan. Nah, itu kekurangan dari ini karena dia tidak memiliki di sini ada namanya leher angsa. Ya. Jadi di bagian ini nanti ada leher angsa yang menyebabkan suhu di sini itu tidak otomatis turun kecuali nanti kita gerakkan seperti ini agak keras sedikit ya menggerakkan agar dia kembali ke suhu 0 derajat ya 0 derajat. Oke ya, ini dia yang saya sampaikan di termometer tadi. Kemudian ini perbedaannya. Tadi saya sampaikan ada perbedaan termometer klinik ya dengan termometer laboratorium ya. Ada perbedaannya. Pada termometer klinik ya dia digunakan untuk tubuh. Sementara kalau laboratorium dia digunakan di labor ya. Ini di SMA saya gunakan termometer ini ya. Kemudian di termometer klinik dia ada leher angsa ya. Kalau di termometer labor dia lurus saja ya. Jadi ini tidak bisa menahan suhunya kembali ke ini ya ke suhu semula ya. Tidak ada yang menahan ya kalau di termometer laboratorium. Tapi kalau di leher angsa dia ditahan oleh adanya leher angsa ini. Kalau termometer klinik itu 35 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius ya. Ini salah ini ya. Kalau skala termometer labor 0 sampai dengan 100 derajat Celcius. Maka karena skalanya sangat sempit sekali, maka yang lebih teliti itu adalah termometer tubuh ya atau termometer klinik ya. Ya. Dia teliti ya, tetapi yang tentu yang lebih teliti yang termometer laboratorium karena memang skalanya panjang. Coba kalau kita lihat ini, coba bandingkan ini panjang ini. Skalanya 0 sampai 100. Skala ini hanya 32 ya sampai dengan 42 ya atau 35 sampai dengan 42 ya. Tentu ini lebih pendek sementara ini lebih panjang. Maka tentu yang lebih akurat itu adalah termometer laboratorium. Makanya dia digunakan untuk riset biasanya ya, untuk penelitian. Ya. Selanjutnya ya, bagaimana sih cara kerja dari termometer itu? Ya, cara kerja termometer itu yang berasal yang pertama dari pemuaian. Ya, pemuaian itu di mana termometer air raksa atau dan alkohol. Ya, kemudian ada lagi tahanan listrik. Ya, resistotermometer namanya. Dan yang ketiga adalah potensial listrik yang kita kenal dengan termokopel. Yang terakhir itu adalah radiasi. Radiasi ini biasanya untuk cara ukurnya itu sama dengan pirometer. Maka satuan panas itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk kenaikan suhu 1 gram air murni sebesar 1 derajat Celcius. Itu yang kita kenal nanti ya dengan istilah kalori ya, seperti itu. Nah, inilah ya bahan ya yang ingin saya sampaikan di pertemuan kita yang ketiga hari ini. Ya, mudah-mudahan saudara bisa memahami. Kalau seandainya ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita ada? Ya. Gimana nih kita paham ya? Cukup paham, Pak. Paham. Oke. Kalau paham ya, yang lain paham? Maisa paham?
Paham, Bapak. Oke, kalau paham ya saya cukupkan ya pertemuan ketiga kita hari ini ya. Saya benar minggu depan saudara sudah libur atau masih kuliah? Masih kuliah Sampai sepertinya, tanggal Pak. berapa? Sampai tanggal berapa? Belum ada Pasti. eh, Ya. terbaru yang pasti Oke. untuk libur atau tidaknya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya di minggu depan ya. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.